Lalu bagaimana memilih suami supaya baiti jannati? Kita bicara. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang pertama nih, agama dan akhlaknya. Itu kita nggak berhenti mengingatkan. Karena masih banyak orang yang lupa dengan hadis Nabi ini. Walaupun orang sudah ngaji, tapi tetap yang dilihat bukan agama dan akhlaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Bila datang kepada kalian seseorang lelaki yang meminang putri kalian, adik kalian, yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan, kata Nabi. Nikahkan tuh dia. Syaratnya apa? Agama dan akhlak. Bukan cuma akhlak. Dan bukan cuma agama. Agamanya kadang-kala baik. Tapi akhlaknya buruk. Seharusnya agama dan akhlak itu berjalan bersama. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang sholatnya rajin. Tapi kasar, ngomongnya nggak enak, dan itu ada. Kita melihat. Maka Nabi mensyaratkan dua, agama dan akhlak. Agamanya kita bisa tanya kepada siapa? Kepada imam masjid. Tanya, datang ke imam. Imam, kenal sama fulan, tetangga rumah sebelah. Oh iya, masya Allah, dia katanya dia. Jumat aja ke masjidnya dia. Iya, jadi karena imamnya kan tiap hari tahu tuh sama yang sholat di belakangnya. Berapa soft di sini yang sholat? Kalau sholat wajib tuh baru satu soft, masya Allah. Yang lainnya kemana? Jumatan doang, katanya seperti itu. Maka dia udah berarti agamanya kurang baik. Tapi kalau dia, masya Allah, dia hampir rutin ke masjid ya. Bahkan dia kajian selalu datang, agamanya baik nih. Cari akhlaknya. Di mana cari akhlaknya? Di tempat kerjanya, di tempat sekolahnya, di teman-temannya. Tanya di sana sama teman kerjanya, gimana fulan? Fulan masya Allah, ana sudah kenal dia 3 tahun, dan sejak 3 tahun yang lalu dia punya utang sama ana gak bayar-bayar. Ya gitu, oh ini akhlaknya ketahuan nih sudah. Ada orang yang seperti itu. Kita tahu kalau agamanya baik, tapi kadang urusan duit tuh susah, ada orang. Kemudian terkadang ngomong, fulan masya Allah, setiap kali kita rumah makan dia selalu yang mentraktir. Dia selalu yang mentraktir kita. Masya Allah. Dan dia sering ngundang kita. Dan kalau anak butuh duit sama dia selalu meminjemin. Ini akhlak orang ini. Ngomongnya dijaga. Menghormati atasan. Sayang sama anak bawahan. Masya Allah. Ini udah ketahuan akhlaknya baik. Karena gak mesti tadi kita katakan akhlak dan agama ini berjalan bersama. Padahal seharusnya berjalan bersama. Ada orang yang akhlaknya baik. Masya Allah, fulan paling baik di kantor ini. Dia orangnya murah senyum, ya, menghormati orang lain, gak pernah nyakitin orang lain. Sayang dia gak sholat. Ada yang seperti itu. Nabi gak boleh. Nabi mengatakan dua, agama dan akhlaknya. Ankihu, kawinkan anak kalian. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Dan itu yang terjadi sekarang. Kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini karena orang-orang yang soleh ditolak. Orang-orang yang soleh ditolak. Orang menikahkan putrinya karena harta suaminya umpamanya. Dilihat karena dia, wah masya Allah, kedudukannya tinggi. Akhirnya yang akan dilahirkan anak-anak yang jadi narkoba tadi. Seperti itu yang kita melihat. Orang-orang gak benar dikawinkan dengan putri kita. Padahal bayangkan kita yang membesarkan putri kita. Kita yang capek. Kita ingin kebahagiaan dia. Kita ingin cucu-cucu yang soleh. Tapi bayangan kita cuma dunia. Duniawi saja. Akan terjadi kerusakan. Para sahabat, mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, in kana fi. Gimana kalau calon menantu itu miskin. Bukan orang kaya. Walaupun akhlak dan agamanya baik, tapi masalahnya dia di dunia. Nabi mengatakan kembali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang kepada kalian meminang putri atau adik kalian dan agama dan baik, kawinkan dia. 3 kali Nabi ngomong, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ketika orang-orang soleh ditolak.
Antum tapi ingat, kalau antum ditolak, kadang-kala tuh ada teman-teman yang ngelamar ya, ngelamar anak yang perempuan yang cantik, yang hafalan Qur'annya Masya Allah, datang ke sana ditolak. Keluar dari sana, subhanallah, nggak boleh nolak orang soleh. Nggak ingat dengan hadis Nabi, nggak boleh. Karena antum juga nolak perempuan-perempuan itu juga. Buktinya ada seorang yang suka nador-nador, ketika dia ditolak sakit hati dia. Kok apa nggak sakit hati tuh perempuan-perempuan yang kau lihat terus kau nggak mau? Ya biasa. Dan ingat para suami, kalau dia melamar anaknya orang, jawabannya cuma dua, diterima atau ditolak. Tapi jawaban ditolak itu modelnya macam-macam. Yang ngomong, anak saya masih mau sekolah. Oh nggak apa-apa, saya tunggu. Itu ente ditolak, tolak pulang sudah. Dia itu ngomong, kalau dia mau dia akan mengatakan mau enggak kalau nunggu sampai lulus. Ah itu berarti diterima. Tapi ngomong anak saya mau sekolah berarti ditolak. Jadi udah pulang antum sudah. Baik.